nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya berharap setiap kita di dalam keadaan sehat. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang begitu ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBI Sungai Yordan Depok. Di hari ini kita akan sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan menyatu dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Karena di setiap awal bulan gereja GBI Sungai Yordan Depok akan sama-sama kita membaca pengakuan iman GBI RI secara ringkas. Saya akan membacakan judul pengakuan iman GBI. Lalu kita akan bersama-sama membaca pada hitungan yang ketiga. Pengakuan iman GBI 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat dan pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami menaikkan syukur untuk kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama gereja Tuhan yang percaya akan suara-Mu, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama katakan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja segera Raja sore hari ini. Kau yang layak Tuhan. Angkat suaramu gereja Tuhan, sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya dengan bangga. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku, oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Katakan
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sama-sama kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Angkat hatimu, katakan, oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Biar sepanjang hari kita berikan penghormatan bagi Allah kita. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Bagimu segala hormat, bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku tinggikan, ku agungkan Engkau Raja yang berkuasa. Mari kita beri tempatnya dengan pujian di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku agungkan Raja mulia. Kau layak Tuhan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Oh Jesus, oh kami sembah, kami tinggikan Engkau selamanya. Oh, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Setiap pribadi menyembah Tuhan sore hari ini, angkat suaramu dan mulai bermazmur di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan pujian atas hidupmu hari ini di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hidupmu kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan. Oh,
Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja. Orang yang percaya angkat tangan buat tinggi di hadapan Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kau ditinggikan, Kau diagungkan Raja. Angkat suaramu. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu, oh, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita siang hari ini. Berikan sorak-sorai. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi. Kau yang layak Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu, katakan kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup. Demi nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Menjumpai kanan kiri kita, depan belakang kita, berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Na 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 bersama-sama Sungai Yordan Depok. Angkat suaramu gereja Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Tuhan, biar yang bernafas memuji-Mu. Amin, katakan
di atas gunung dan di dalam tanganku, ku akan pandang. Bersyukurlah sore hari ini cuma Tuhan. Sebab Tuhan kita sungguh baik. Kaki yang masih kuat melompat sama-sama. Selamatmu, lalu siapa dia yang percaya katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia apa? Oh, baik Tuhan. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia sama-sama. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Coba Tuhan sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Gak ada bernafas memuji Dia. Gak ada yang bernafas memuji Sang. Di atas gunung, di atas gunung dan di dalam tanganku, bersyukuri. Yang masih kuat melompat sama-sama ya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Coba Tuhan katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia kau baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sebab Dia sungguh baik, bawasannya kekal selama-lamanya. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Sama-sama gereja Tuhan ya, angkat tanganmu. Come on church. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu. Belum semuanya nih, dari depan hingga belakang sama-sama angkat tanganmu. Katakan tanganku, tanganku kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu selalu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Satu suara sama-sama. Sekali katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, sama-sama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan semua. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Yang percaya Dia baik katakan amin. Karena kebaikan kita sama-sama mau ngikut Yesus, amin. Yang mau mengikut Yesus katakan yes. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Sama-sama kita mau ngikut Yesus di dalam hidup ini. Hey, yang tahu lagu ini sama-sama ya. Yang belum tahu kita mau belajar sama-sama, katakan Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegang. Hati ini katakan, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat terganti. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Supaya orang sama-sama kata, aku mau ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Katakan, ku mau selalu ikut. Di dalam suka dan duka
sedih dan senang Kau selalu. Katakan amin. Amin, amin. Ku mau selalu ikut. Sama-sama ya, sama-sama. Sama-sama ya. Lagi semua. Ayo sama-sama. Ya buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Dadaku dipegangnya, hati ini tak akan gemar. Tangannya terlubang buat kita, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat terganti. Yesus yang luar biasa, katakan Yesusku. Yang mau ikut Yesus sama-sama katakan 1, 2, 3. Ku mau selalu ikut Yesus. Katakan ku mau selalu ikut di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka. Hey, sedih dan senang Kau selalu bersama. Amin, amin, amin. Ku mau selalu ikut. Sekali lagi ya. Ayo coba tuh sama-sama. Belum semuanya nih. Sama-sama semua. Haleluya. Yang mau ikut Yesus katakan amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, mari kita ikut Yesus sama-sama. Ku mau selalu ikut suaranya. Ku mau selalu ikut. Sekali lagi katakan ku mau selalu ikut. Di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka. Hey, sedih dan senang Kau selalu. Amin, amin, amin. Di dalam suka dan duka. Hey, sedih dan senang Kau selalu. Sekali lagi semua. Amin, amin. Di dalam suka dan duka. Hey, sedih dan senang Kau selalu bersama. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut selamanya, selamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di dalam suka dan duka kita mau ikut Yesus, amin. Kita percaya kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali yang melintasi segala badai di dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidup. Dan aku percaya
dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya, amin, amin, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat hatimu katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas. Walaupun di dalam tekanan, di dalam badai, kami tahu ada Yesus bersama kami. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin, amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Angkat tanganmu katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala. Ini yang kami percaya sore hari ini, kami punya Yesus. Dan aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pengharapan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku benar Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan. Sekali lagi gereja Tuhan katakan, ku kan. Kami undang Bapak Gembala dengan kasih Kristus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama. Tiada yang mustahil, tiada yang. Sekali lagi, buka hatimu cuma Tuhan. Katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, katakan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, kami terlalu yakin Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang begitu mulia dan agung.
dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, mau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, maka ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelegaan, ada ketenangan, ada ketentraman Tuhan, ada kelepasan, dan segala yang baik yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau lepas daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa tenang, damai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu untuk memahami akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami, terutama melalui firman-Mu Tuhan yang sebentar akan kami pelajari Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, kami siap dibangun, dikuatkan, ditegur, dipulihkan, dibentuk oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah otoritas tertinggi dalam hidup kami. Berbicaralah pada kami semua Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian kasih. Tadinya saya mau menahan diri untuk tidak terlalu atraktif ya, bernyanyi, mengeluarkan suara, karena saya masih serak-serak basah ya saudara saya. Karena bulan lalu kan saya sudah cerita, saya pergi ke Solo dan beberapa hari kemudian saya mengalami satu gangguan tenggorokan ya, radang tenggorokan, batuk. Tetapi agak lama, kenapa? Karena saya harusnya puasa bicara, tapi sudah terlanjur ada jadwal khotbah di luar maupun di dalam. Akhirnya saya ikuti terus dan nggak beres-beres nih. Dan kemarin sebelumnya minggu lalu sudah mau beres, sudah mau selesai nih tenggorokan saya. Tapi saya ke dokter gigi dan cabut gigi geraham belakang, geraham bungsu, gigi nomor 8 saya cabut. Kenapa? Karena dia tumbuhnya itu sudah mulai miring dan mengganggu kalau saya makan, dan juga makanan sering nyelip ke situ. Dan saya berpikir gigi geraham ya nggak ada gunanya gitu ya. Makanya udah cabut aja lah. Dokternya bilang ini masih bisa diperbaiki Pak, nggak usah, cabut aja. Saya orangnya begitu, kalau nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, ya kan, malah mengganggu, cabut aja gitu. Tapi di gigi ya. Nah, terus kemudian dicabut. Ke dokter pertama, dokternya nggak berani cabut. Kenapa? Pak, ini harus ronsen dulu Bapak, karena gigi Bapak besar-besar. Gigi Bapak kelihatannya kuat bener nih. Nggak berani sembarang cabut. Saya pikir ngapain ronsen segala. Dulu perasaan berapa, waktu saya di Bandung tahun 2009 ya, 2009 saya cabut gigi geraham bungsu yang belakang karena mengganggu juga. Itu dokternya nggak sampai 5 menit, suntik selesai. Bugem aja nungguin, waktu itu belum jadi bugem ya kan. Nah, udah selesai cepet banget dan murah, cuma bayar 150.000 waktu itu ya. Terus dengan obat, terus kemudian sakitnya juga nggak lama. Tapi ini kok masih pakai ronsen, masih begini. Akhirnya saya ke klinik yang lain. Nah dokternya lumayan, atau dokternya ya ahli lah gitu kan. Coba Pak ya, saya lihat dulu. Dia kodek-kodek gitu kan. Wah ini kelihatannya bisa dicabut Pak langsung. Wih, dokternya hebat bener gitu kan. Punya indera ke-6 gitu kan. Nah akhirnya dicabut tuh, suntik cabut. Memang agak susah tuh, agak lama. Beda dengan waktu di Bandung. Yang waktu di Bandung tuh dokternya laki-laki dari atas didorong. Kalau ini dari bawah dicabut. Lama tuh, krakuk. Akhirnya copot, terus setelah itu saya dibilang, Pak, Bapak jangan minum air panas, hangat, apalagi panas. Jangan makan yang panas, justru minum makan yang dingin-dingin. Nah, tenggorokan saya belum beres. Minum yang dingin, saya suka minuman dingin.
selama ini saya tahan. Dokter bilang suruh minum dingin udah deh. Akhirnya nggak beres-beres dah gitu kan. Nah ternyata setelah saya baca-baca lagi, gigi geraham bungsu itu ada gunanya. Apa gunanya? Dia menjaga, membatasi gigi-gigi yang lain supaya tidak renggang. Waduh, saya bilang, sudahlah, usia saya sudah 53 tahun, mau 54. Ya udahlah, biarinlah. Gak perlu lagi penampilan gitu kan. Tapi kan dokter bilang gigi saya udah gede, kuat gitu kan. Jadi pasti gigi saya akan kuat, gak akan bergeser gitu. Nah, makanya tadi saya mau menahan diri untuk gak nyanyi keras-keras. Tapi WL-nya jadi gara-gara sih gitu kan. Jadi saya kepancing untuk, nyanyi dengan lepas gitu kan. Saya pikir, nanti saya kalau nggak bisa khotbah, gimana WL aja suruh khotbah gitu kan. Dan nggak fair gitu kan, sudah nyanyi keras-keras, saya mesti bicara lagi. Bapak Ibu saudara diem, ya kan, dengerin ya kan. Nah jadi nanti kalau saya dikit-dikit minum, maklumin ya. Oke, jadi hari ini saya akan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan tema bersama membangun tubuh Kristus dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Nah kita baca bersama-sama. Baca bergantian, saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan sampai terakhir, nanti ayat 16 kita sama-sama membaca. Judul perikopnya adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Silakan Bapak Ibu Saudara. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dengan firman Tuhan, sebelum saya lanjutkan khotbah saya juga berterima kasih memberikan pujian kepada tim PW tadi yang dengan luar biasa ya, dan juga sound yang bagus. Ya, saya berharap setiap minggu kayak begini nih. Ya kan, jadi semuanya maksimal, asik, enak, dan pastinya hadirat Tuhan lebih terasa lagi. Tapi bukan berarti hadirat Tuhan ditentukan oleh musik, ya kan, oleh sound, oleh WL, tapi oleh hati kita. Itu. Nah, oke, kita masuk dalam slide saya. Nah, ya seperti kalau lagi buat skripsi ya, ada pendahuluan gitu. Nah, jadi saya ambil di dalam dunia militer ada istilah merapikan barisan dan merapatkan barisan. Nah, dalam dunia militer ada istilah merapikan barisan dan merapatkan barisan. Merapikan barisan berarti koordinasi komando berjalan dengan lancar dan tertib. Maksudnya apa? Maksudnya semua tegak lurus ke atas. Artinya satu komando dari atas. Dari pemimpin tertinggi
Ya kalau dalam militer ada pangap, panglima ABRI. Dia adalah pimpinan tertinggi, tapi di atas pangap masih ada presiden. Gitu. Di bawah pangap ada kasat, ada kasal, ada kasau, kepala staf, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Di bawah lagi, ada lagi. Dan semuanya tegak lurus. Artinya semuanya mengikuti komando dari atasannya masing-masing. Dan tidak lari ke kiri ke kanan. Kalau panglimanya sudah berkata maju, semuanya maju, nggak ada yang diem, nggak ada yang ke kanan, nggak ada yang ke kiri. Kalau panglimanya bilang iya, semuanya iya. Panglimanya bilang tidak, semuanya tidak. Itu namanya satu komando. Itu namanya merapikan barisan. Yang kedua, merapatkan barisan berarti persiapan tempur dengan formasi yang rapat sehingga tidak ada celah yang bisa melemahkan barisan atau dapat diterobos oleh musuh. Kalau kita lihat film-film ya, film kolosal, Romawi, kemudian juga film-film Mandarin, film-film Indonesia, atau film-film juga perang Eropa. Ketika mereka berbaris, mereka berperang, maka ada formasi yang merapatkan barisan. Supaya apa? Supaya tidak ada celah. Untuk apa? Untuk musuh bisa mencari kelemahan. Jadi ketika pasukan merapatkan barisan, maka tidak ada celah yang bisa dimasuki, diterobos oleh musuh untuk bisa musuh melemahkan, mengalahkan. Tapi ada satu bahaya. Apa bahayanya? Ketika ada yang berkhianat di dalam. Musuh yang paling bahaya adalah musuh di dalam. Atau istilahnya musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu gambarannya suami istri. Satu selimut tapi saling bermusuhan. Lagi ada masalah gitu kan. Satu selimut gitu. Bapak ibu yang suami istri tidurnya masih satu selimut nggak? Saya enggak. Tapi yang jelas masih satu kasur, ya kan? Yang bahaya kalau tidak pisah kasur atau pisah ranjang gitu kan. Tapi Pak, kami pisah ranjang, tapi masih satu kamar. Kenapa? Istri saya di atas, saya di bawah gitu kan. Yang penting masih satu kamar Pak. Oh nggak bisa. Nah ini adalah pengertian secara militer arti dari merapikan barisan dan merapatkan barisan. Nah sekarang secara firman Tuhan, ya kan, nanti kita akan bahas. Lanjut. Di satu sisi kekristenan sepertinya mengalami kemajuan, tetapi di banyak sisi justru kekristenan mengalami degradasi. Format ibadah semakin menarik, program pelayanan semakin bertambah, tetapi tidak secara esensi. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini, hari Minggu banyak gereja yang pola ibadahnya, tata ibadahnya luar biasa. Dengan perlengkapan peralatan yang luar biasa. Bahkan ada satu gereja di Surabaya yang paling besar se-Asia Tenggara. Itu tata panggungnya nih, sound, pencahayaan dan segala macam itu 500 miliar. Di Jakarta ada satu gereja di mall besar di Senayan. Tata panggungnya 250 miliar. Mixernya nih, ada yang harganya 12 M. Kita berapa M? Pak Randy, mixer kita? Hah? 2 M, makasih mas. 0,000 sekian M. Karena harganya cuma 6 juta ya. Wah, kita sudah mulai ada tata panggung nih, ya. Gelap gitu kan. Ini menggambarkan dunia yang gelap nih gitu. Tapi kita berdiri di tengah-tengah dunia yang gelap. Tapi minggu depan ada lampu-lampu yang akan menghiasi kegelapan. Sehingga kita seperti terang yang ada dalam kegelapan. Kegelapan itu nggak ada. Kegelapan itu ada karena ketiadaan terang. Nanti kalau sudah lampu nih, ini yang hitam ini akan lebih terang, bercahaya. Sehingga tadi yang nyanyi di sini nggak hanya kelihatan putihnya aja. Karena tadi beberapa orang saya lihat cuma bajunya doang yang kelihatan putih gitu kan. Apalagi pemain drum nggak kelihatan banget tuh di belakang situ tuh. Nah, seperti itulah ya. Secara esensi maksudnya apa? Ibadah minggunya sih oke, tapi kehidupan sehari-harinya payah. Dan itu banyak terjadi dalam kekristenan. Yaitu apa? Ketika ibadah, wah kayaknya oke, tapi kehidupan sehari-hari ya nggak oke. Kenapa?
Karena mereka hanya hadir di gereja, nggak tahu untuk apa. Nggak tahu untuk apa ke gereja. Yang penting datang aja. Malah cenderung mengganggu lagi. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada di gereja. Daripada diskotik atau di mana-mana gitu. Nah, ibadah yang paling penting adalah esensinya, yaitu sehari-harinya. Karena ibadah dan pelayanan yang sesungguhnya adalah kehidupan sehari-hari yang intim dan berkenan kepada Allah dan berdampak kepada sesama, di mana tantangan zaman yang semakin berat dan masif. Masif itu artinya apa? Masif itu artinya terstruktur. Wah, semakin dan semakin. Lihat kejahatan yang sekarang terjadi. Kan semakin rapi kan? Lihat korupsi yang sekarang. Dulu korupsi M-an. Kemudian puluhan M. Kemudian ratusan M. Kemudian 1T, 2T, puluhan T. Sekarang korupsi ratusan T. Waduh. Kok bisa? Ya karena kejahatan semakin masif. Makanya orang jahat, kalau nggak bertobat, dia akan semakin jahat, semakin jahat. Tapi kalau orang baik, harusnya semakin baik, dan semakin baik. Pilih yang mana? Pilihan ada di tangan kita. Mau semakin baik atau semakin jahat? Seperti itu. Seven Spears, ya. Seven Spears itu apa sih? Itu 7 gunung. Karena sekarang tuh iblis sedang menyerang 7 gunung. Ini istilah, ya kan? Apa aja? Pertama, pemerintahan. Pertanyaan yang pemerintahan kita baik-baik saja nggak? Yang kedua apa? Lewat art, seni. Sekarang lihat pertunjukan pertontonan. Yang ketiga apa? Lewat olahraga. Ternyata olahraga juga bisa dipakai oleh iblis. Lewat apa lagi? Sekolah. Lewat apa lagi? Bisnis. Apalagi keluarga diserang. Dan yang ketujuh, gereja. Makanya hati-hati. Banyak gereja sepertinya melayani Tuhan, memuji Tuhan, tapi itu tadi esensinya tidak ada. Kalau mau tahu orang Kristen yang benar, jangan ketika ada di gereja, tapi sehari-hari. Tapi kalau di gereja juga nggak benar, apalagi di luar. Orang yang baik di gereja aja belum tentu baik di luar gitu kan. Tapi kalau orang baik di luar, udah pasti ketika di gereja baik. Seperti itu. Nah, kemarin saya belum lama berkumpul dengan bapak-bapak gereja ya, GBI, Pak Dwijo, Pak Hengkiso, Pak Hayo Sobat Mesak dan lain-lain ya. Kita berbicara tentang keadaan sinode kita sekarang ini. Memang keadaannya sedang tidak baik-baik. Kenapa? Karena jelang pemilihan. Dan jelang pemilihan ketum dan ketua BPD, wah sudah mulai ada kubu-kubu dan segala macam saling menjatuhkan, kemudian saling provokasi dan segala macam lah, black campaign gitu. Lalu kemudian dikatakan begini, orang yang lahir baru adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan dia intim dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Karena maksudnya Yakobus mengatakan iblis itu juga percaya dengan Tuhan. Jadi kalau kita hanya percaya kepada Tuhan tapi tidak intim dengan Tuhan, apa bedanya kita dengan? Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang percaya dan intim dengan Tuhan. Intim itu tiap hari, bukan seminggu sekali. Apalagi setahun sekali, datang cuma pas Natal doang. Atau pas Paskah gitu kan. Nah, lanjut. Harus ada support system dalam gereja. Diawali support system dari dalam diri sendiri dan keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Harus ada support system di gereja, tapi harus dimulai dari support system dalam keluarga dan dimulai dari support system dalam diri masing-masing. Support system apa sih? Support system adalah daya tahan. Untuk apa? Menghadapi godaan dan cobaan. Kita punya support system pribadi ketika kita percaya dan intim dengan Tuhan. Maka kita punya proteksi. Punya apa? Perlindungan. Ketika menghadapi dunia semakin jahat. Karena dunia semakin jahat. Lihat kejahatan sekarang. Lebih jahat nggak? Dari dulu-dulu. Lebih jahat. Bahkan yang katanya orang baik, orang Kristen pun juga bisa berbuat jahat. Dan kejahatannya, waduh, yang lebih jahat lagi. Dari orang jahat, seperti itu. Bahkan yang katanya pemimpin gereja yang namanya gembala dan segala macam, pengkhotbah, penginjil,
bisa juga berbuat jahat. Kenapa? Karena mereka tidak intim dengan Tuhan. Mereka hanya percaya doang. Seperti itu. Nah, jadi gereja punya support system dari keluarga dan dari diri sendiri. Nah, ketika diri sendiri punya support system, maka di dalam keluarga itu akan punya support system. Kenapa? Karena masing-masing pribadi sudah punya support system. Sehingga satu keluarga, suami, istri, orang tua, anak, mereka punya support system. Dan keluarga itu jadi memiliki support system. Nah, keluarga yang punya support system adalah keluarga yang harmonis. Suami istri hubungannya baik. Orang tua anak hubungannya baik. Kakak adik hubungannya baik. Nah, ketika keluarga baik, ketika mereka sama-sama ke gereja, maka gereja akan menjadi baik. Ketika pribadi tidak baik, keluarga tidak baik, maka gereja juga tidak akan menjadi baik. Ketika pribadi bermasalah, keluarga bermasalah, maka ketika ke gereja akan membawa masalah. Seperti itu. Saya ambil waktu untuk minum dulu ya. Nah, jadi harus ada support system. Lanjut. Efesus 4 ayat 16. Jadi saya fokus pada satu ayat. Ayat 16 berkata begini. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Seperti itu. Ini bicara tentang membangun dirinya dalam kasih. Ini bicara tentang support system secara pribadi. Sudahkah kita membangun diri kita di dalam kasih? Kasih apa? Kasih Allah tentunya. Lanjut. Nah, poin utama dalam ayat 16 tadi ada kata rapi tersusun. Dan saya analogikan menjadi merapikan barisan. Yaitu apa? Menyadari peran dan posisi secara hierarki dan substansi. Maksudnya apa Pak hierarki dan substansi? Hierarki itu tadi tegak lurus. Ada jenjang, ada jabatan, ada di atasnya ada pemimpin, di atasnya ada pemimpin, dan pemimpin lagi. Nah, itu secara hierarki. Jemaat, pengerja, pejabat, kemudian sampai kepada gembala. Itu secara hierarki. Substansi apa? Secara substansi kita semua ini sama-sama manusia. Kita sama-sama hamba Tuhan. Secara substansi. Jadi sama, tidak ada yang berbeda. Sekalipun mungkin secara finansial, secara pendidikan, secara jabatan, secara banyak hal ada perbedaan. Seperti itu. Tapi secara substansi kita sama. Dalam bangunan atau barisan tidak ada anggota yang tidak penting. Artinya apa? Semua kita itu punya peranan penting. Dalam apa? Dalam pekerjaan Tuhan. Dalam apa? Dalam sebuah komunitas. Baik di keluarga, di gereja, di pekerjaan, di usaha, di masyarakat. Dan terutama sekarang kita spesifik bicara tentang gereja. Jadi gak ada satupun yang tidak berguna. Semuanya berguna. Sekalipun ya Paulus berkata ada yang dari emas ya, perangkat ya dalam rumah Tuhan tuh, dalam bait Allah itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari perunggu, ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari tanah liat. Kelihatannya berbeda, ya kan? Gunanya pun nggak berbeda-beda, tapi semuanya berguna. Itu tadi saya ceritakan tentang gigi saya. Saya berpikir secara pribadi, saya salah gitu kan. Kayaknya ini nggak berguna nih gigi ini.
Oke, dicabut, ternyata ada gunanya gitu kan. Jadi nggak ada yang tidak berguna. Jadi Tuhan ciptakan segala sesuatu pasti ada gunanya, karena Tuhan tidak pernah bekerja sia-sia. Bahkan usus buntu yang pada akhirnya dibelek, dibuang, itu ada gunanya juga. Tapi karena mungkin cara hidup kita nggak benar, akhirnya sesuatu yang berguna jadi tidak berguna, rusak. Kenapa? Karena pola hidup kita, pola makan kita. Terus kemudian setiap orang Kristen dipanggil memiliki fungsi yang spesifik. Rapi tersusun juga berarti kita harus berada pada posisi yang Tuhan tetapkan. Baik sebagai pendoa, pelayan, maupun jemaat yang mendukung dalam kesetiaan. Jangan pernah merasa terlalu kecil atau tidak berguna dalam pelayanan. Tapi juga jangan terlalu merasa terlalu besar, terlalu penting. Di situ. Harus di tengah-tengah. Tidak paling, tapi juga tidak terendah. Tidak paling tinggi, tapi juga tidak paling rendah. Semuanya ada di posisi yang tengah. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi tersusun rapi, sekarang diikat menjadi satu. Saya analogikan sebagai merapatkan barisan. Merapatkan barisan berarti tidak ada celah bagi musuh, terutama iblis, untuk masuk memecah belah persekutuan. Ikatan yang menyatukan adalah kasih Kristus. Hal ini memerlukan komitmen untuk hidup dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini bicara kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan. Ya, terus kemudian juga kesabaran, ini bicara kasih. Jadi kita diikat oleh kasih Kristus. Kita ini semua di sini berbeda-beda loh. Sukunya aja berbeda-beda. Pekerjaannya beda-beda. Warna kulitnya beda-beda. Isi dompetnya beda-beda. Ya kan? Kebiasaannya beda-beda. Suami sama istri aja beda. Susah nggak untuk bersatu? Susah nggak? Yang suami istri susah nggak untuk bersatu? Bisa saling memahami nggak? Menerima nggak? Susah. Tapi kita punya kabar baik. Yang bisa mempersatukan adalah kasih Allah. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena apapun, tapi kasih Allah yang menyatukan kita lewat firman Tuhan. Makanya kalau ada suami istri, orang tua anak, atau sama pelayan ada selisih paham, balik kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Tidak ada celah bagi musuh untuk masuk memecah belah persekutuan. Kalau kita merapatkan barisan, diikat oleh kasih, maka tidak ada satupun atau apapun atau siapapun yang bisa memecah belah persatuan kita. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang mengikat di situ. Apapun masalahnya bisa diatasi, diselesaikan dengan baik. Hal ini memerlukan komitmen untuk hidup dalam kerendahan hati, kelemahan Tuhan, dan kesetiaan. Komitmen itu adalah ketika kita berjanji, kita menepati janji. Ketika kita bicara, kita melakukan apa yang kita bicarakan. Kalau orang berjanji mengingkari, itu tidak punya komitmen. Ketika orang berbicara tapi tidak melakukan, itu tidak punya komitmen. Tentunya hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Pak, saya suka berbicara yang jahat Pak, dan saya melakukan yang saya katakan jahat. Itu punya komitmen, tapi komitmen yang nggak benar ya kan. Itu di luar Tuhan. Lanjut. Nah, yang ketiga, saling melayani sesuai kadar pekerjaan. Artinya setiap orang sudah diberikan talenta, diberikan potensi, kemampuan oleh Tuhan untuk melayani sesuai dengan apa? Sesuai dengan hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kadar pekerjaan. Kalau dalam emas ada kadar kan? Kadar tertinggi adalah 24%. 24% ya. Karat ya. 24 karat. Paling tinggi, nggak ada emas yang 25 karat. Ada nggak? Dan nggak ada emas yang karatan. Paling rendah berapa? Ya bisa berapa karat lah. Itu kan campuran kan. Tapi emas tertinggi kadarnya 24 karat. Jadi ada batasan orang 24 karat. Tapi juga ada batasan di bawah. Tapi semuanya tetap ya berguna dalam pelayanan.
Gereja atau persekutuan tidak bisa berjalan dengan hanya satu atau dua orang saja. Pelayanan semua bagiannya menuntut partisipasi aktif dari seluruh jemaat. Saat kita merapikan dan merapatkan barisan, kita saling terintegrasi, menopang, mendoakan, dan menguatkan. Jadi persatuan itu atau kesatuan itu bukan karena hobi yang sama, bukan karena bisnis yang sama, bukan karena kepentingan yang sama, bukan karena keuntungan yang sama, bukan karena kemauan yang sama. Tetapi apa? Ya, saling terintegrasi, saling terhubung. Ku terhubung denganmu. Kita terhubung dengan Tuhan. Dan kita terhubung dengan sesama anak-anak Tuhan. Harusnya seperti itu. Gak mungkin kita terhubung dengan Tuhan, tapi kita bisa terhubung dengan sesama, terutama anak Tuhan. Gak mungkin. Dan gak mungkin juga kita bisa terhubung dengan sesama kita, anak Tuhan, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Hubungannya anomali. Ada sesuatu yang salah dalam hubungan itu. Kelihatannya akrab, kompak. Tapi kalau tidak terhubung dengan Tuhan, maka hubungan itu akan menjadi hubungannya saling meracuni satu sama lain. Di situ. Terintegrasi artinya saling bergantung satu sama lain, terkait. Terus kemudian menopang, mendoakan, dan menguatkan. Saling untuk sebuah persekutuan atau yang namanya kumpulan, komunitas, itu harus ada dua kata yang bisa menyatukan. Kata pertama adalah kita. Bukan saya, bukan aku, tapi kita. Yang kedua adalah saling. Tidak hanya satu arah, tapi dua arah. Kalau tidak ada dua ini, kita dan saling, maka persekutuannya tidak akan bertahan lama. Lanjut. Nah, sekarang apa sih tujuan akhir dari kesatuan, dari merapatkan dan merapikan barisan, diikat dalam kasih? Tujuan akhirnya yang mau kita capai adalah pertumbuhan dan menghasilkan buah bersama. Jadi dalam kekristenan, Tuhan tidak hanya meminta kita untuk bertumbuh, tapi harus berbuah. Karena pohon itu dilihat dari buahnya. Pohon yang baik dilihat dari buahnya, bukan daunnya. Kecuali memang pohon yang tidak berbuah. Sekarang gini, kalau kita menanam pohon jambu, pohon mangga, pohon duren, apalagi pohon duit, kalau nggak berbuah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Ini pohon udah bertahun-tahun nggak berbuah nih. Kita menyatakan apa? Ditebang. Bertumbuh itu yang kelihatan. Wah, kelihatannya rajin loh. Wah, kelihatannya baik loh. Kelihatannya. Kelihatannya aktif loh. Jadi bertumbuh itu yang kelihatan. Tapi berbuah yang bisa dirasakan oleh, yang bisa dinikmati. Oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh sesama. Terutama saudara seiman. Pertanyaannya, kita hanya bisa dilihat oleh sesama kita atau bisa dinikmati oleh sesama kita. Yang dinikmati juga bisa ada dua hal, buahnya manis atau buahnya asam. Pahit mah bukan buah, pare. Tapi pare itu buah atau sayur? Pare itu buah karena ada bijinya di dalamnya. Nah, jadi Tuhan tidak hanya meminta kita untuk bertumbuh, tapi harus berbuah. Bertumbuh yang kelihatan, berbuah yang bisa dinikmati dan dirasakan. Jadi kita, kebaikan kita harus bisa dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Bukan hanya kelihatan, kelihatannya baik loh. Tapi dapat dirasakan, yaitu melalui tindakannya.
Bukan hanya kata-kata yang manis, tapi tindakan yang baik. 1000 kata manis tidak ada artinya dibandingkan dengan satu tindakan yang baik. Kalau cuma berkata-kata, semua orang bisa. Ada istilah omong doang. Tapi ada orang yang gak banyak bicara, tapi banyak bertindak. Dan saya alami ini. Paling nyata di pusat gitu. Ada orang yang komplain mulu, tapi gak berbuat apa-apa. Tapi ada orang yang diam, berbuat banyak, memberi banyak buat gereja. Pilih mana? Yang diam berbuat banyak itu bisa dirasakan, tapi yang gak berbuat banyak hanya ngoceh itu bisa didengarkan doang. Barisan yang dirapikan dan dirapatkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan agar tubuh Kristus atau gereja mengalami pertumbuhan dan berbuah. Hasil akhirnya adalah jemaat yang dewasa secara rohani dan karakter, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat dan dipecah belah, tetapi menjadi saksi yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kita? Yang paling kelihatan, paling berkontribusi banyak, lingkungan mana? Tempat kita tinggal. Bagaimana tetangga-tetangga kita? Kemudian lingkungan pekerjaan, lingkungan kantor. Bagaimana teman-teman kerja kita? Lingkungan dalam sekolah, dalam kuliah, dan lingkungan dalam gereja. Kita punya dampak apa? Dampak baik atau dampak buruk? Dampak itu ada dua, baik atau buruk. Sudahkah kita menjadi terang dan garam di dunia? Gak usah dunia lah, kita bicara sekitar aja deh. Lanjut. Nah, sekarang aplikasinya apa sih? Supaya kita bisa merapikan barisan, kita bisa merapatkan barisan, kita bisa tegak lurus sesuai dengan hierarkinya, dan kita bisa bersatu, diikat dalam kasih. Yang pertama adalah evaluasi hati kita. Apakah ada kepahitan, baik masa lalu dan masa kini? Karena banyak orang, juga orang Kristen, yang sudah bahkan bertobat, sudah berkali-kali pelepasan, tapi nggak bisa lepas. Begitu lagi. Kenapa? Karena dia masih menyimpan kepahitan dari masa lalunya. Belum beres hidupnya, belum beres hatinya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Akibat dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, dia nggak bisa berdamai dengan orang lain. Akhirnya dia bukan menjadi juru damai, tapi jadi trouble maker. Karena hatinya belum beres dari masa lalunya, kebawa sampai sekarang. Sadar nggak sadar, tapi juga bisa. Masa lalunya tidak ada kepahitan, tapi kepahitannya justru sekarang ini. Kenapa? Karena dulu mungkin gak banyak bergaul, tapi ketika bergaul, bertemu orang banyak, justru baru merasakan yang namanya pahit hidup. Wah, ternyata begini. Akhirnya kecewa, akhirnya marah, akhirnya dendam, akhirnya kepahitan. Atau juga ego. Orangnya egois, maunya cuma didengar, maunya apa yang menjadi kehendak dia harus jadi. Untuknya untuk pribadi, bukan untuk gereja. Untuk pribadinya, cari untung pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Dengan apa? Wah, pelayanan cuma cari PK. Kemudian apa lagi? Ya, cuma cari duit doang. Tapi bekerjanya, melayaninya tidak sungguh-sungguh, tidak maksimal. Nah, itu biasanya orang yang egois. Membuat kita menjaga jarak, merenggangkan barisan. Akhirnya dia memisahkan diri dari kelompok. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersatu, dia nggak bisa diatur atau merapikan barisan. Akhirnya dia memisahkan diri dari kelompok, dari komunitas, dan mulai membentuk kelompok-kelompok sendiri. Akhirnya di gereja ada kelompok-kelompok, atau yang istilah dari dulu tuh,
barisan sakit hati. Di situ barisan sakit hati ada lagu yang mengatakan gini apa? Barisan para mantan. Ada lagunya tuh. Ternyata juga ada barisan sakit hati, ada barisan para mantan. Dan para mantan ini sakit hati. Para mantan ini barisan sakit hati. Dan akibatnya apa? Sulit untuk bisa komit dan submit. Ingat komit tadi itu, kita bisa memenuhi janji. Memegang janji. Setia salah satunya. Yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua kepada gereja. Yang ketiga kepada keluarga. Kepada pemimpin. Komitmen. Dan submit. Submit juga berbicara penundukan diri. Orang yang tidak beres hidupnya, maka dia susah untuk komit dan susah untuk penundukan diri. Kenapa? Karena hatinya masih luka. Kemarin waktu bicara, Pak Dujo mengatakan begini. Banyak hamba Tuhan yang akhirnya, ya, pemimpin gereja gembala yang akhirnya, pelayanan sudah nggak benar. Kenapa? Karena dia hanya mau melakukan apa yang menjadi keinginan diri, bukan keinginan Tuhan. Dan dosa manusia apa? Yang pertama, apa dosa manusia? Melakukan keinginan sendiri. Hawa jatuh, kenapa? Ingin seperti Tuhan. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Banyak orang ingin sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya. Akhirnya yang nggak bisa komit dan submit. Dan akhirnya pertumbuhan gereja lebih banyak terjadi karena adanya perpecahan. Nggak puas dengan pemimpin, keluar bentuk gereja sendiri. Bahkan saya juga baru ngomongin nih, ada sebuah gereja yang tadinya di bawah sinode GBI, tapi sudah besar, secara finansial sudah kuat, secara jumlah sudah banyak, secara cabang sudah di mana-mana, lalu kemudian mengesahkan diri dari sinode GBI, buka sinode sendiri dengan pernyataan Tuhan memberikan visi yang baru. Dan saya dengar ketika saya mengikuti sebuah khotbah beberapa hamba Tuhan, itu pernyataan sama. Ketika ada orang bilang begini, saya keluar dari gereja ini karena Tuhan memberikan visi. Loh, kok visi pindah gereja? Kan Tuhannya sama. Jadi hamba Tuhan mengatakan apa? Tidak benar. Ada orang mengatakan saya keluar gereja karena Tuhan memberikan visi yang baru kepada saya. Untuk saya ada di gereja ini, untuk saya ada di gereja itu. Kalau Tuhan memberikan visi saya untuk membuka gereja, oleh karena Tuhan yang menyuruh, bukan karena sakit hati, itu benar. Tapi visi pindah gereja, menurut hamba Tuhan yang saya dengar, tidak benar. Karena Tuhan di sana, Tuhan di sini sama nggak? Loh, kenapa Tuhan nyuruh kamu pindah ke gereja sini? Sudah lama di gereja ini, sudah baik-baik gereja ini, sudah melayani, pindah gereja. Itu, wah ketika saya dengar ini, benar juga sih. Makanya setialah kepada ya satu gereja. Kan dari dulu tuh diumpamakan begini, kalau pohon ditanam, dipindah lagi, bertumbuh nggak? Bertumbuh nggak? Malah bukan mati. Soalnya Bu Wati ngomongnya pelan-pelan nih, ti gitu kan, Bu Wati nih yang bicara. Bukan bertumbuh, bukan berbuah, malah mati. Seperti itu. Lanjut. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kenapa orang kepahitan? Karena orang itu jauh dari kasih karunia Allah. Karena orang itu tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Orang itu menolak kasih karunia Allah. Sehingga akhirnya timbul kepahitan, timbul sakit hati, timbul kekecewaan yang mendalam, timbul dendam. Akhirnya apa? Memprovokasi. Akhirnya apa?
memfitnah, dan lain-lain. Kenapa? Karena orang itu jauh dari kasih karunia. Makanya jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Hiduplah, tetaplah tinggal dalam kasih karunia Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak kepahitan. Bicara tentang mengampuni, saya teringat. Dulu banget, saya pernah merasa sakit hati banget. Saya merasa kecewa banget. Sampai akhirnya saya kesel, marah, dan mungkin kepahitan. Seperti itu. Dan ketika saya kepahitan, saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa baca firman. Kenapa? Karena nggak fokus. Jadi berhari-hari, bahkan berminggu, saya tidak berdoa lagi, saya tidak baca firman. Sampai suatu hari itu ada kesadaran, baca firman lagi dah. Tapi ketika baca firman, saya teringat orang itu, nggak bisa lagi. Sampai akhirnya Alkitab saya buka, tapi pikiran saya kemana-mana, akhirnya saya tertidur. Nah, dalam tidur saya, antara tertidur dan bangun, saya mendengarkan bicara, ampuni orang itu. Saya bilang, nggak bisa Tuhan, nggak bisa, terlalu sakit. Sakitnya di sini. Nah, sampai berkali-kali Tuhan bicara, saya bilang, tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang itu buat diri kamu, ampuni orang itu buat aku. Yang sudah mati dari salib untuk mengampuni dosa-dosa. Ketika dengar itu saya nangis. Siapa saya? Tuhan saja yang begitu mulia, begitu agung, begitu besar, mau mengampuni saya. Tapi saya yang bukan siapa-siapa, nggak mau mengampuni orang. Akhirnya hari itu saya benar-benar lepas. Saya sudah bisa mengampuni orang, dan saya sudah belajar mengampuni orang. Maka sejahat apapun orang kepada saya nggak terlalu memikirkan atau apa ya sudahlah. Namanya juga manusia. Sampai kemarin juga, ketika saya menghadapi beberapa orang yang, kok rasanya nggak berubah-berubah gitu kan. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang begini, jangan terlalu menaruh ekspektasi tinggi. Yang kedua, jangan memberikan beban atau standar kepada orang yang lebih daripada kemampuannya. Oh, ternyata saya salah. Nah, ini saya mungkin ekspektasinya ketinggian. Mungkin saya menaruh standar, menaruh kepercayaan pada orang itu lebih daripada yang bisa dia tanggung. Berarti yang saya yang salah. Ya, saya bertobat. Dan saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak punya lagi ekspektasi yang tinggi dan saya membebani orang lebih daripada kapasitasnya. Kasihan orang itu. Ketika dia nggak mampu, saya salahin. Wah, ngaco nih. Ngaco. Kan talenta itu ada 1, 2, dan 5. 5 jadi 10, 2 jadi 4. 1 seharusnya jadi 2. Jangan saya memberikan talenta 5 kepada orang yang mampu mengelola 2 talenta. Yang salah saya ketika orang itu tidak berhasil. Seperti itu. Lanjut. Ambil tindakan. Setelah kita evaluasi diri dan kita mengetahui, menyadari, ada 2 hal. Kita harus sadar diri dan kita harus mawas diri. Artinya apa, Pak? Sadar diri itu kita memahami, mengetahui keberadaan diri kita. Sejauh mana kita melangkah. Sedekat apa kita dengan Tuhan. Sebagaimana kita semestinya, seharusnya. Potensi apa yang dalam diri kita. Kehendak apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu namanya sadar diri. Tapi kalau mawas diri, ingat, mawas diri. Artinya kita harus juga memahami keberadaan orang lain. Mawas diri itu artinya apa? Diri kita sedang diawasi. Tapi saya suka kalau saya diawas-awasi sama orang. Kenapa? Karena saya jadi lebih bijaksana, lebih berhati-hati. Wah, saya diawasi nih sama orang nih. Karena ada orang tuh, ada 2. Yang satu, orang memperhatikan untuk melihat hal apa yang menjadi inspirasi dari orang itu. Apa yang saya bisa contoh dari orang itu. Teladan dan contoh apa yang bisa saya ambil dari orang itu yang baik. Tapi ada orang yang memperhatikan, ini orang buat salah apa nih? Tunggu salahnya. Seperti ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kan nggak berhasil kan iblis kan? Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Iblis,
menanti waktu yang tepat untuk dia kembali mencobai. Jadi kalau hari ini kita bisa lolos, kita bisa menang dari pencobaan, jangan kemudian kita puas. Ingat, akan ada waktunya nih. Lagi, dan lagi. Ada firman Tuhan dalam Penyelamat, kalau nggak salah Tawarik ya, mengatakan, dan Tuhan membiarkan sebagian bangsa Kanaan asli untuk hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan tujuan apa? Untuk mencobai bangsa Israel, supaya bangsa Israel selalu ingat kepada Allah. Dan Paulus juga mengatakan, ada duri dalam daging. Artinya apa? Ya memang Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Karena kalau nggak ada pengujian, wah, kita bisa bablas. Kita bisa apa? Bisa nggak sadar diri. Makanya saya malah senang kalau ada orang mengawasi saya. Dan ketika saya memegang penggembalaan, satu hal yang saya lakukan adalah apa? Keuangan yang terbuka. Dari situ. Akuntabilitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena hal yang paling bisa menjatuhkan orang adalah uang. Karena uang saingan terberat kan, maksudnya saingan paling nomor satu lah dari Tuhan Yesus. Mamon, cinta uang. Karena dengan cinta uang orang akan berbuat jahat. Karena apa? Cintanya pada uang, bukan kepada Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan gini, di mana hartamu berada, itu hatimu berada. Kalau hartamu ada pada uang, ya sudah, hatimu kamu di situ. Tapi kalau hartamu ada pada Tuhan, maka hatimu ada pada Tuhan. Maka jadikanlah Tuhan sebagai harta yang tidak ternilai dalam hidup kita. Sehingga hati kita selalu terpaut kepada Allah, bukan kepada uang. Di situ. Dan firman Tuhan memang benar-benar lah. Karena Timotius mengatakan firman Tuhan itu adalah untuk apa? Mengingatkan kita, mengajarkan kita, kemudian menegur kita, supaya kita hidup seturut kehendak Tuhan. Nah, ambil tindakan apa? Mulailah berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, maka kita bisa berdamai dengan sesama dan saling melayani, membangun serta berpartisipasi dalam pelayanan gereja kota. Apa pelayanan itu? Ada 3. Yang pertama adalah daya. Daya itu apa? Tenaga, waktu yang kita berikan untuk melayani di gereja. Pak, saya nggak punya waktu, saya nggak punya daya. Saya sudah lemah, sudah tua, dan saya nggak punya waktu karena saya bekerja keras dan segala macam. Yang kedua, bisa dengan dana. Uang yang ada pada kita bisa berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Pak, saya nggak banyak uang. Ya sudah, yang terakhir apa? Daya, dana, dan doa. Berdoalah setiap saat untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Pekerjaan Tuhan di mana-mana. Pak, saya nggak bisa berdoa. Nah, ikut SADR lagi. Untuk apa? Untuk pelepasan lagi. Berarti masih terikat nih, gitu kan? Karena nggak bisa, doa aja nggak bisa. Gimana coba? Daya, dana, dan doa. Paling bagus lagi kalau bisa 3-tiganya, bisa berdoa, bisa memberikan dana, dan bisa memberikan tenaga. Itu yang maksimal. Lanjut. Gambarannya ketika Tuhan Yesus menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan sendiri yang memimpin dan ada aturan. Ada nggak aturan di Taman Eden? Ada nggak? Tuhan berkata, semua buah yang ada taman ini boleh kamu makan, kecuali 1 buah yang ada pada pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Jadi Tuhan tetap memberikan kebebasan, free will, tapi ada batasannya. Sehingga manusia tidak bisa bebas, lepas ketika di hatiku melayangku melayang jauh, melayangku melayang jauh. Kalau kita terlalu bebas, akhirnya kita melayang gitu, nggak menampak di bumi. Itu lagunya Iwake itu, yang tahu itu berarti usianya sudah sama dengan saya. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan menunjuk Musa sebagai pemimpin yang menjalankan kehendak dan rencana Tuhan
dan ada aturan, yaitu hukum Taurat. Jadi ketika Tuhan menunjuk Musa sebagai pemimpin tertinggi di bangsa Israel, pemimpin bangsa yang keluar dari Mesir, tapi ada aturan. Dan pemimpin dibatasi oleh aturan, makanya pemimpin harus ikut aturan. Jangan gara-gara dia pemimpin tertinggi, kemudian seenaknya, nggak punya aturan. Makanya saya berlakukan aturan, di mana? Baik di pusat maupun di sini. Ada SOP, ada standarisasi, harus ada. Pak, itu kan di kantor Pak, di perusahaan. Waduh, gereja harus lebih baik daripada perusahaan dari kantor. Tetap ada aturan. Ketika Tuhan membentuk gerejanya, Tuhan menunjuk Petrus sebagai pemimpin. Dan ada peraturan, yaitu hukum kasih yang harus dijalankan. Semua itu berlanjut sampai zaman para rasul, bapak-bapak gereja. Dan sekarang ini, ada pemimpin gereja, ada aturan gereja. Makanya kita harus tunduk kepada aturan dan tunduk pada pemimpin. Itu kalau kita mau masuk dalam sebuah komunitas. Dan yang pasti tunduk kepada Tuhan. Lanjut, kesimpulan. Dalam sebuah komunitas dibutuhkan adanya visi dan misi, yakni tujuan yang mau dicapai. Tanpa ada visi dan misi, maka liarlah rakyat. Maka liarlah jemaat kalau nggak punya visi misi. Gereja harus punya visi dan misi. Tahu nggak visi misi gereja kita? Sekali nanti kita ulas lagi deh. Yang kedua, dalam sebuah komunitas dibutuhkan adanya pemimpin dan peraturan supaya rapi dan tertib. Kita gereja, kita orang percaya, orang beriman, justru harus lebih tertib, lebih rapi daripada tentara tuh. Tentara kan rapi dan tertib. Kita harusnya bisa lebih. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang ketiga, untuk mendukung tercapainya visi dan misi bersama dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan. Yang keempat, setiap bagian atau pribadi harus berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan ingin jadi orang lain. Jangan mengambil bagian orang lain. Kita kembangkan apa yang menjadi bagian kita. Kemudian yang kelima, setiap orang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kalau kita lakukan, kita amini dan kita jalani apa yang barusan kita dengar, kita pelajari, maka persekutuan ini akan menjadi persekutuan yang baik dan benar. Kita akan bisa bertumbuh dan berbuah bersama. Dan kita bisa mempengaruhi lingkungan. Gereja ini bisa menjadi garam dan terang. Gak usah bicara dunia dulu deh, bicara sekitar. Maka apa? Maka akan bertambah-tambah jemaat di sini. Baik yang pertama secara kualitas. Pengenalan yang benar akan Tuhan dan karakter yang baik. Yang kedua, bertambah secara kuantitas. Maka jemaat akan bertambah banyak. Kenapa? Karena ada persatuan, kesatuan, ada kasih Tuhan yang mengikat kita. Sehingga orang bukan hanya melihat orang Kristen baik, tapi orang bisa merasakan orang Kristen itu baik. Amin Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan, menguatkan, mengingatkan, bahkan menegur kami ya Tuhan. Untuk supaya kami dapat merapikan barisan kami. Untuk kami dapat komitmen dan submit. Yang pertama kepada Tuhan, kepada pemimpin, kepada gereja, juga dalam keluarga kami ya Tuhan, sesuai dengan peran dan fungsi kami, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak-anak, dan juga Tuhan dalam pribadi kami Tuhan. Sehingga ketika pribadi dipulihkan, keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, lingkungan dipulihkan, bangsa negara dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus, untuk mengenang kembali akan kasih Tuhan, mengenang kembali akan anugerah Tuhan, pengorbanan yang di kayu salib yang begitu luar biasa.
Mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang ada di depan kita. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Supaya ketika kami makan dan meminumnya, kami semakin dibenarkan, dikuduskan, kami semakin diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Dan kami semakin hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Kami siap menyambut tubuh dan darah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus. Adakah saudara yang belum dapat hosti dan anggur bisa angkat tangan? Ada saudara yang belum dapat hosti dan anggur bisa angkat tangan? Semua sudah terima, kita mau siapkan hati kita mau dalam sakramen perjamuan kudus di sore menjelang malam hari ini. Kasih-Mu mengalir Kami undang Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudari, roti yang ada di tangan kita lambang dari tubuh Kristus? Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus? Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, untuk anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita masih bisa hidup di dalam kasih. Kita bisa menikmati akan kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Kami naikkan Dia. Kami naikkan sembah. Kau ku puji selamanya. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Kami naikkan hanya untuk Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu kasih, begitu besar, begitu mulia, yang mau datang ke dunia, yang mau menderita, dihina, dicaci, dimaki, bahkan menyerahkan nyawamu sebagai tebusan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami terus dapat taat dan setia kepada firman. Kami
kami dapat terus hidup di dalam kasih-Mu kebenaran. Dan bahkan kami dapat memberitakan kasih-Mu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur di sore menjelang malam hari ini. Mari kita bawa persembahan kita siapkan persembahan kita. Kita bersatu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan membawa persembahan, ucapan syukur. Biar setiap rupiah persembahan ini kami bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap rupiah persembahan kami Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa persembahan di hadapan Tuhan sore hari Bapak Ibu Saudara. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dalam Shalom. Kita akan mendengarkan pengumuman via multimedia. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat GBI Sungai Yordan Depok yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berikut informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan ke depan. Mari kembali beribadah bersama di GBI Sungai Yordan Depok pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Pertemuan Sekar Pengi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pertama Doni Chandra. Mari mempersiapkan hati dan hadir bersama dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Shalom Papa Mama, mari terus mengajak anak-anak di bawah usia 12 tahun untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Jordan Rising Kids GBI Sungai Yordan Depok akan mengadakan perayaan kemerdekaan melalui berbagai perlombaan yang seru dan penuh sukacita loh, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul setengah 4 sore hingga selesai, yang tentunya bertempat di GBI Sungai Yordan Depok.
akan ada berbagai perlombaan untuk kelas kecil hingga kelas besar dengan hadiah menarik bagi para pemenang. Yuk ajak anak-anak kita untuk bersama-sama merayakan semangat kemerdekaan dengan penuh sukacita. Shalom Sobat Muda, jangan lewatkan ibadah Youth GBI Sungai Yordan Depok yang akan dilaksanakan pada Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 5 sore. Lokasi ibadah akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup Teens and Youth. Mari kita bertumbuh bersama di dalam iman, membangun persahabatan yang sehat, dan menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk hadir juga ya. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah komsel yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 7 malam bertempat di rumah Kak Odi. Melalui komsel, kita dapat bertumbuh lebih dalam melalui persekutuan, doa, pujian, serta saling menguatkan sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum bergabung dalam komsel, silakan menghubungi kontak person Kak Renok dan Kak Leni setelah ibadah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan konseling maupun kunjungan ke rumah, silakan menghubungi koordinator kunjungan yaitu Bapak Joani. Selain itu, ibadah Pray, Praise and Worship akan diadakan pada hari Sabtu 26 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di lantai 3 GBI Sungai Yordan Roxy. Dengan mengangkat tema Rise Up dari Lukas 21 ayat 36, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Denny Supangan. Kemudian, diskusi Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Tema yang akan dibahas adalah penciptaan lagu rohani, pengilhaman rohani atau pengalaman pribadi bersama Pastor Jonathan Prawira. Demikian informasi kegiatan gereja kita pada minggu ini. Mari terus bertumbuh, bersekutu, dan melayani bersama dalam kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ada pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara bahwa diingatkan untuk jemaat bahwa ada uang diakonia kedukaan per orang Rp10.000 dan tiap bulannya bisa menghubungi Ibu Leni. Jadi sekali lagi ada pengumuman untuk jemaat, ada uang diakonia kedukaan per orangnya dikenakan Rp10.000 per bulan dan bisa menghubungi Ibu Leni. Demikian pengumuman di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga di pagi tadi saya disampaikan bahwa hari ini akan ada pembacaan struktural divisi GB Sungai Yordan Depok, yaitu Kepala Divisi Ibadah, Divisi Komsel, dan juga Divisi Misi. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa jika ada untuk bidang misi atau komsel bisa menghubungi nama-nama yang disebutkan yang bisa maju ke depan untuk sama-sama didoakan. Tapi seperti biasa tetap untuk sekretariat bisa menghubungi Bapak Johanis dan juga Ibu Leni untuk kunjungan dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan bacakan untuk pertama untuk divisi ibadah Bapak Ibu, saya mengundang Saudara Randy Yusak Setiawan, benar ya, untuk maju ke depan ya, silakan. Yang kedua koordinator bidang PW itu Bapak Jemri Hehanusa. Lalu ketua tim tamborin untuk Praise and Worship yaitu Saudari Rahel Catherine Seromaito Dolima ya. Silakan maju ke depan. Lalu berikutnya sekretaris bendahara tim tamborin yaitu Saudari Stefania F. Watimena. Diikuti dengan koordinator bidang sekolah minggu yaitu Saudari Lodia Pati. Boleh maju ke depan silahkan. Lalu sekretaris bendahara sekolah minggu Saudari Violin Syahailatua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Lalu ada koordinator bidang Youth dan Teens yaitu Saudari Yunike C. Tubalawoni. Lalu ada juga sekretaris Youth dan Teens yaitu Saudari Vanessa Manuela Pati. Lalu ada koordinator bidang media itu Saudara Jehuda Serobim. Ini berdirinya kumpul di sini. Saya nggak tahu loh, manjang silakan. Terus berikutnya ke divisi Komsel. Divisi Komsel itu ada di depan Saudari Lodia Pati. Lalu ada
Koordinator Bidang Komsel, Saudara Reynold Stefanus Ubian, ada? Oh, ada di belakang, silakan Bang Reno. Lalu ada Wakil Koordinator Bidang Komsel, Ibu Leni Maha. Dan juga yang terakhir adalah Divisi Misi. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi PIC yang ada di depan ini. Lalu Divisi Misi adalah Saudara Indra Lestari Sihaloho. Saya undang boleh maju ke depan. Lalu Koordinator Bidang Bansos, Bantuan Sosial itu Ibu Armide Manurung. Kami undang boleh maju ke depan. Dan yang terakhir Koordinator Bidang Penginjilan, Saudara Indra Lestari Sihaloho. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin sekolahnya gitu, ingin ada ibadah Kristen gitu ya, bisa menghubungi Divisi Misi. Jadi ini adalah struktural divisi GB Sungai Yordan Depok, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa tahu bahwa yang ingin pelayanan dan tambon yang lainnya ini PIC-nya di tempat ini. Lalu divisi Komsel juga bisa menghubungi nama-nama yang tempat ini. Berikutnya saya undang Bapak Gembala. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, Saudari, hari ini sebetulnya kita acaranya adalah pelantikan karena gereja kita sudah ditahbiskan menjadi gereja lokal dan harus ada kepengurusan, dan kepengurusan harus ada struktur, dan struktur harus dilantik sesuai dengan tata gereja GBI, ya, Gereja Betel Indonesia. Dan kita sebagai gereja di bawah naungan Sinode GBI, kita harus mengikuti tata gereja. Dan posisinya sebenarnya bukan berbanjal seperti ini ya. Kita di pusat sudah melakukan, jadi masing-masing kepala divisi ibadah di depan, kepala divisinya, nanti korbitnya mengikuti di belakang, kepala divisi Komsel berdiri di depan, lalu nanti timnya mengikuti di belakang, dan kepala divisi penginjil atau misi di depan, dan nanti timnya mengikuti di belakang. Jadi Pak Reni di sini, Pak Reni, hadapnya ke saya, Nah, oke, terus nggak apa-apa sih, misi situ ya. Nah ini untuk yang ibadah berbaris ke belakang. Yang ibadah di belakang Korendi ya, yang ibadah di belakang Ya. Korendi. Jadi Nike sama Vanessa sama. ini bukan main kereta-keretaan ya. Tapi memang analoginya seperti sebuah kereta. Di depan lokomotifnya dan di belakang adalah gerbong-gerbongnya. Dan ini menunjukkan sebagai barisan yang rapi dan barisan yang merapikan barisan dan merapatkan barisan di situ. Dan kedepannya kita berharap supaya pekerjaan Tuhan di gereja kita lebih lagi. Sebenarnya masih ada tim full timer tapi tidak perlu dilantik karena full timer sudah otomatis menjadi bagian dari gereja. Nah, sebelum dilantik, pertanyaan saya adalah apakah ya saya sebut Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersedia untuk menjadi pelayan gereja Tuhan di tempat ini, GBI Sungai Yordan Depok, sesuai dengan jabatan dan tugas masing-masing? Bersedia untuk komitmen dan untuk submit baik kepada Tuhan, gereja lokal, dan juga pada pemimpin. Yang terakhir, bersedia melayani jemaat dengan sepenuh hati, tanpa membeda-bedakan. Bersedia? Baik, Bapak Ibu semua menjadi saksi. Mari kita semua berdiri, kita arahkan tangan kita kepada saudara-saudari kita yang sudah ditunjuk, diangkat, dan sebentar akan dilantik menjadi pengurus di gereja ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau menyaksikan, bahkan menjadi saksi aktif atas anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ditunjuk, diangkat, dan sebentar akan dilantik sesuai dengan jabatan dan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Mereka tidak bertanggung jawab kepada gereja. Mereka tidak bertanggung jawab hanya kepada pemimpin atau gembala. Tapi terlebih mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan biarlah mereka dapat melakukan
tugas, tanggung jawab mereka seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas gereja ini ya Tuhan. Bukan kehendak manusia ya Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan gereja-Mu ini Tuhan, GBI Sungai Yordan Depok, dapat bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Bertumbuh dalam iman, kasih, dan juga pengharapan mereka. Dan berbuah lebat ya Tuhan. Dan berkembang ya Tuhan. Baik secara jumlah ya Tuhan, maupun kami berdoa suatu hari nanti akan ada perintisan cabang-cabang gereja yang baru Tuhan. Tuhan yang menambah-nambahkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan untuk dilantik pada hari ini Tuhan. Hari Minggu 2 Agustus 2026. Dan mulai hari ini mereka menjadi pengurus pejabat gereja ini Tuhan. Sebagaimana sudah ditentukan jabatan dari Kadif, Korbit, dan juga tim kerja. Dan bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dan biarlah semuanya Tuhan kami kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada yang ingin melayani, kalau sekretariat tetap kepada Bapak Pendeta Pratama Johanes Yahya, dan untuk tim komsel dan misi dan juga musik bisa menghubungi nama-nama yang tadi disebutkan dan didoakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ada pertanyaan Pak, setelah pelantikan ada makan-makan nggak? Makan-makannya minggu depan. Sekalian perayaan ulang tahun gereja kita ke-9. 9 itu kan angka bagus katanya kan. Tapi semua angka tuh bagus, gak ada yang jelek ya kan. Jadi makan minumnya minggu depan ya. Maka kami itu minggu depan hadir lagi dan ajak saudara-saudari, teman-teman, haditolan siapapun untuk kita sama-sama beribadah dan perjamuan kasih. Dan setiap tahun lauknya selalu wow. Ada kebun binatang pindah ke sini. Bukan kebun binatang, peternakan ya. Kalau kebun binatang berarti ada gajah, ada badak dan lain-lain gitu. Baik, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan Bapak berdoa Ibu, berkat. saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.